atau di lingkungan sekolah. Oke? Coba lihat, perhatikan ke papan tulis. Upaya mengatasi permasalahan sosial. Upaya mengatasi permasalahan sosial ini ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya juga memiliki 3 jenis. Yang pertama bisa kalian lihat. Saya upaya pencegahan dengan mendahulukan terjadi masalah sosial. Nah, preventif berarti betul sekali. Tinggi, terima kasih. Preventif upaya pencegahan dengan cara menjauhkan diri. Jadi dicegah sebelum terjadi permasalahan tersebut. Itu disebut dengan upaya preventif. Contohnya, upaya preventif itu apa contohnya? Ada yang tahu? Mencegah sebelum terjadi. Apa? Misalnya penerapan etika sosial di sekolah sudah kan? Ada? Ada. Yang kalau misalnya hari Jumat suka ada apa kegiatan pagi-pagi? Rohani ada nggak? Termasuk ke dalam kegiatan pencegahan. Suka ada siraman rohani kan ya? Penanaman pemahaman keagamaan. Itu upaya preventif. Yang kedua, upaya represif. Apa itu upaya represif? Tindakan pada saya sudah terjadi masalah. Kalau preventif sebelum, kalau represif sesudah. Jadi sesudah terjadi baru diatasi. Contohnya apa? Sering di sekolah terjadi? Misalnya misalnya apa di sekolah? Misalnya terjadi bentrokan, perebut kabogoh. Misalnya kan suka ada bimbingan sekolah itu apa upaya yang dilakukan setelah setelah permasalahan tersebut disebut upaya preventif. Berikutnya upaya gabungan adalah upaya dari keduanya. Contohnya apa? Dilakukan sebelum atau sesudah? Dua-duanya bisa dilakukan sebelumnya, bisa dilakukan sesudah. Biasanya kalau di sekolah sering diadakan bimbingan atau penyuluhan. Itu upaya gabungan. Yang kedua, berdasarkan prosesnya. Tadi kan berdasarkan sifatnya ada 3. Preventif, nah, sekarang berdasarkan prosesnya ada 2. Apa itu persuasif? Sering nih lihat di TV. Apa itu upaya persuasif? Nah, bisa dibaca. Upaya persuasif adalah upaya pengendalian permasalahan kekerasan. Contohnya dilakukan dengan catat. Kalian luar biasa. Beri tepuk tangan. Contohnya memberikan syarat atau berdialog. Ya. Yang kedua, upaya koersi. Apa itu upaya koersi? Kalau persuasif secara halus, baik. Kalau koersif secara tindakan. Saya kasih contoh, misalnya ada demo. Secara koersif, secara persuasif, dia dikasih berdialog. Kalian mau apa? Gitu kan ya? Maunya apa? Mau gimana? Mau ketemu siapa? Mau gimana gitu? Itu persuasif. Kalau misalnya terjadi tindak kekerasan, maka pihak
Keren, udah bercakap, cakep banget. Dari juga. Itu upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan. Baiklah, kalau begitu saya kasih kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan kalian lihat dulu. Masing-masing kelompok mempunyai satu gambar permasalahan sosial. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Boleh menggunakan handphone ya? Ya. Cari literatur lain selain buku paket. Silakan diskusikan dengan teman kelompok. Itu termasuk ke dalam jenis permasalahan sosial apa, kemudian apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan tuliskan di lembar jawaban. Kelompok berapa? 3. Coba kalian perhatikan gambar yang kalian punya. Silakan diskusikan dengan teman kalian. Itu termasuk ke dalam jenis permasalahan sosial apa? Kalau misalnya ada yang kalian kurang paham mau ditanyakan, boleh bertanya. Hah? Waktunya 10 menit cukup? 10 menit ya. Nanti yang sudah selesai boleh presentasi ke depan. Berkelompok. Boleh? Dua orang. Apa? Boleh perwakilan dari tiap kelompok? Ya. Boleh 2 orang presentasi di depan dari tiap kelompok. Ya, soalnya berapa 3 kan? 2. Banyak. Contoh. Boleh 2 orang, boleh 3 orang.
Ya. Oh. Lanjut. Sudah siap siapa? Berurutan saja ya? Berurutan kan saya tadi kan paksaan. Siap tidak siap harus siap. Nanti dimulai dari kelompok satu. Kelompok satu yang mana? Itu. Nah, silakan kelompok satu ke depan. Karena waktunya sudah habis ya? Siap. Siap? Sama. Boleh perwakilan bertiga boleh, berdua boleh. Kan presentasi. Atau semuanya boleh. Nanti kalau misalnya ada yang nanya harus dijawab. Semuanya. Kelompok yang lain sudah selesai kan? Sudah selesai. Silakan dengarkan presentasi dari kelompok satu. Kalau misalnya ada yang tidak kalian dengar, kalian boleh menanyakan ke kelompok satu. Boleh. Siap tidak siap? Siap belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Indira Paltiana. Saya Jenny Nur Aida. Jadi di sini kami ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Penyebab masalah sosial di atas. Itu masalahnya apa dulu? Gambarnya apa dulu? jadi di sini terdapat gambar. Gambarnya teman-teman yang lain ya? Ada gambar di kelompok satu dapat gambar apa? Kami mendapatkan masalah sosial soal tawuran. Bisa dilihat? Jadi penyebab masalah sosial dan upayanya penyebabnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah tawuran. Yang pertama, masa-masa krisis identitas para remaja atau masa-masa perubahan. Yang kedua, faktor kontrol diri yang lemah, soal emosi, soal frustasi dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Soal seperti keanekaragaman, perdagangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin padat. Yang keempat, pengaruh media. Pengaruh media sangat mempengaruhi sekali terhadap masalah tawuran. Yang kelima, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang tidak perhatian dengan perkembangan lingkungan, anak akan membuat para remaja cenderung berteman dengan orang-orang yang salah. Contohnya seperti keluarga broken home. Nomor 6, tekanan teman sebaya. Selain orang tua, teman sebaya juga merupakan agen sosialisasi yang punya peran penting dalam terjadinya aksi tawuran. Yang keenam, selanjutnya upaya pencegahan masalah tawuran yaitu membuat kolaborasi belajar antar siswa seperti tawuran ini dilakukan oleh para siswa dari setiap sekolah. Jadi kita tuh memberi upaya supaya ada kolaborasi setiap sekolah agar tidak memutuskan Maaf. Pertukaran belajar Iya. dari SMA ini ke SMA itu. Oke. lebih mengenal. Ya. Nomor 2, membuat aturan sekolah yang tegas seperti sanksi. Yang ketiga, Seluruh pelajaran hari ini telah selesai.
Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Adanya kebijakan setelah kejadian atau yang disebut sebagai trial prevention. Jadi ada setelah laporan terjadi ada kebijakan tindak lanjut sebagai sebuah ditindaklanjuti oleh BK. Oke. Masalah-masalah lain yang terdapat di lingkungan kita dari sekolah. Di kelompok kalian contohnya apa? Contohnya bullying Ya, terus apa lagi? sama judi online yang sedang marak di kalangan muda juga banyak sekali. Kenapa? Videonya apa? Bullying bisa disebabkan karena gaya orang tua yang berlebihan, Ataupun sudah bawaan seperti fisik. Banyak sekali bullying yang mengenai fisik. Upaya mengajak teman-teman agar lebih sadar akan Jadi contohnya ada berapa tadi? dua Dua. Apa yang pertama? bullying sama judi online. Ya, kenapa bisa terjadi video online? Karena sedang tren mungkin sedang Kenapa kalian di sini ada yang video online? Tidak. Ada ya? Ada yang main online dapat duit? Itu judi kan? Judi. Jadikan kemenangan. Jadi itu jadi online tuh satu masalah sosial menurut kelompok satu. Menurut kalian? Menurut kalian kenapa bisa terjadi video online? Kecanduan. Terus? Kurang kesadaran apa? Kurang beriman. Ini sama aja kayak lagunya Roma Irama ya? Apa tuh? Ada yang benar? apa ada yang ditanyakan sebelum kami tutup? Sudah ada yang bertanyakan nggak? Menurut kalian tadi gambar yang didapat kelompok satu sesuai nggak sama yang dipresentasikan? Sesuai. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya karena baru tapi kalau soal judi, ya terima kasih ke kelompok satu selanjutnya kelompok mana? Silakan. Perlihatkan dulu ke temannya ya kalian dapat apa gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Akan. menyampaikan tentang permasalahan wanita berumur. Apa itu? Apa itu? Apa itu gambar? Coba baca teman kalian. Silakan hasil diskusinya dipresentasikan. Nah, di sini kami akan Oke, kelompok selanjutnya. Tadi nggak ada yang bertanya, kelompok 3.
idaman lain, seringkali seorang istri atau suami tertarik pada lawan jenis yang lebih cantik atau ganteng dan lebih tampan. Adapun upaya pemecahan masalah sosial tentang perceraian dapat dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, melakukan kegiatan penyuluhan pernikahan. Kedua, konsultasi pra dan pasca pernikahan. Tiga, saling menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. 4. Selalu jujur dan menghindari sikap egois dalam menghadapi suatu permasalahan dalam lingkungan keluarga. 5. Menghindari tindakan kekerasan atau KDRT. Yang kedua, tentukan masalah sosial lain yang ada di lingkungan sekitar beserta faktor penyebabnya. 1. Masalah sosial balap liar disebabkan faktor sosial dan budaya. Yang pertama, mentalitas para remaja yang labil sehingga menyebabkan para remaja tersebut ingin unjuk diri atau kemampuan. Yang kedua, adanya kesenjangan antara keinginan mereka dengan realita. Para remaja memiliki keinginan untuk menjadi pembalap, akan tetapi fasilitasnya tidak ada. Yang kedua, masalah sosial pengangguran dan disebabkan faktor ekonomi. 1. Rendahnya pendapatan dan upaya minimum yang tidak memadai. 2. Meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Yang terakhir, taraf hidup masyarakat yang buruk. Sebelum menutup acara diskusi ini, apakah teman-teman ada yang ingin disampaikan? Kenapa sudah sore ya? Ya. Apa? Mau tahlilan? Siapa yang mau meninggal? Ada yang mau tanyakan nggak? Tadi kan masalah sosial yang diangkat yang sering terjadi di sekitarnya balap liar. Di sekolah ini ada yang suka balap liar? Ada. Di kelas ini ada? Tidak. Tapi di sekolah ini ada? Ada. Di kelas ini ada? Tidak. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila kami memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Teman-teman kalian jelaskan upaya-upaya tadi, upaya pencegahan yang tadi teman-teman kalian jelaskan, itu termasuk ke dalam upaya apa saja? Kebanyakan termasuk ke dalam upaya apa? Tadi kan kalian tidak banyak yang menjelaskan ini termasuk ke dalam upaya preventif misalnya. Menurut kalian tadi melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, melakukan apalagi tadi bimbingan konseling, melakukan apa namanya? Ajakan itu termasuk ke dalam upaya apa? Upaya preventif. Tadi kebanyakan upaya-upaya yang dilakukannya adalah upaya preventif. Upaya yang dilakukan secara halus, yang melakukan tindak kekerasan. Dari permasalahan yang 5 tadi tiap kelompok, menurut kalian permasalahan apa yang bisa ditindaklanjuti dengan upaya koeksi? Kriminalitas. Kelompok berapa? 5. Legal nih. Pernah kan tuh di desanya si apa? Ada legal yang babak belur karena ketahuan mencuri. Ujung-ujungnya ditangkap oleh polisi. Termasuk kriminalitas. Termasuk pencegahan. Termasuk mengatasi secara koersi. Bukan pihak berwajib dalam hal ini berarti kepolisian. Berarti dari pembelajaran hari ini kalian sudah paham tidak? Upaya-upaya apa? Upaya-upaya apa yang dilakukan ketika kalian melihat tindak masalah sosial, permasalahan sosial. Bisa? Bisa. Pahami? Bisa. Kalau misalnya di sekolah ada kejadian begini, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan?
Yang nantinya guru BK yang menindak ya. Karena ini paling sering terjadi di sekolah. Jangan dulu di kalian atasi, jangan dulu di atas. Karena ini berkaitan dengan sekolah. Ya, jadi silakan kalau misalnya ada tindakan bullying di sekolah, kalian laporkan ke guru yang bersama ya, ke guru BK atau ke wali kelas. Sudah. Ada yang mau ditanyakan mengenai upaya mengatasi permasalahan sosial? Sudah paham semua? Paham semua? Kita ingat kembali. Ada berapa jenis permasalahan sosial? Ada berapa jenis upaya dalam mengatasi permasalahan sosial? Apa saja? Berdasarkan sifat, berdasarkan proses, berdasarkan sifat, upaya. Apa saja yang berdasarkan proses? Bagaimana contoh tindakan yang persuasif? Apa contoh tindakan mengatasi secara koleksif? Memberikan hukuman. Memberikan hukuman boleh. Koleksif ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Adakah permasalahan sosial di lingkungan sekitar kalian? Bagaimana pengalaman kalian tadi dalam menganalisis permasalahan? Seru bagaimana? Jadi bisa langsung mencari tahu. Yang tadi kan kalian belum tahu dong permasalahan sosial mengenai perceraian. Ternyata sudah dianalisis oleh kelompok 4, kalian jadi paham bahwa perceraian itu jadi gara-gara ini. Itu bisa kalian persiapkan nanti sebelum kalian menikah. Ya kan? Maksudnya gimana biar tidak terjadi perceraian. Oke. Mungkin kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Sama-sama. Silakan boleh beres dulu. Ya. Sudah? Tadi masuk nggak ya? Tugas buat minggu depan, jangan lupa buat video tentang permasalahan sosial dan upaya penyelesaian. Kalian upload di YouTube masing-masing. Bisa masing-masing boleh share media satu ke saya. Oke, kalau sudah siap, silahkan pimpin berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam